Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini merupakan pembahasan lanjutan dari GLBB yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi pembahasan kita yaitu mengenai GLBB untuk gerak vertikal, yaitu GLBB yang lintasannya itu vertikal, naik atau turun. Nah, seperti apa? Simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu gerak vertikal ke atas atau disingkat dengan GVA, yaitu gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Bisa kita lihat gambar ini. Di sini ada sebuah benda yang bergerak vertikal ke atas. Dia dilempar ke atas dengan kecepatan V0. Kemudian karena dia bergerak ke atas, itu berlawanan dengan gravitasi. Maka ini merupakan contoh GLBB diperlambat. Sehingga semakin ke atas, dia semakin lambat, hingga pada ketinggian maksimumnya, kecepatannya sama dengan 0. Kemudian percepatannya yang kita pakai yaitu percepatan gravitasi bumi. Nah, kita ingat untuk persamaan GLBB di mana VT sama dengan V0 plus minus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, ini merupakan contoh GLBB diperlambat. Di sini tandanya kita pakai minus karena diperlambat. Sehingga persamaannya yaitu VT sama dengan V0 minus GT. Di mana di sini percepatannya kita ganti dengan G, karena pada gerak vertikal percepatannya yang kita pakai yaitu percepatan gravitasi bumi. Kemudian persamaan yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Di sini jaraknya S, yang kita pakai adalah ketinggian dari bendanya, atau S-nya kita ganti menjadi H. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Jadi untuk gerak vertikal persamaannya sama dengan persamaan pada GLBB. Hanya A-nya kita ganti percepatan gravitasi atau G, kemudian S jaraknya kita ganti pakai H, ketinggian. Pada gerak vertikal ke atas, pada saat mencapai ketinggian maksimum atau mencapai Hmax, kecepatan akhir atau VT-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena pada gerak vertikal ke atas, dia merupakan GLBB diperlambat. Jadi, semakin ke atas, dia semakin lambat, hingga ketinggian maksimumnya itu kecepatannya sama dengan 0. Selanjutnya, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda, B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi benda tersebut dilempar dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Maka ketinggian maksimumnya berapa? Kita ingat lagi persamaan untuk gerak vertikal ke atas. Kita cari dulu yang A, ketinggian maksimum yang dicapai benda atau Hmax-nya itu berapa. Karena kita belum tahu nih waktunya berapa, maka kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Karena yang ditanya ketinggian maksimum, sementara pada ketinggian maksimum, kecepatannya sama dengan 0, maka VT-nya sama dengan 0. Sehingga tinggal kita masukkan 0 sama dengan 10 kuadrat min 2 kali 10 kali Hmax. 20 dikali Hmax sama dengan 100. Jadi Hmax-nya yaitu 100 dibagi 20. Dapatnya 5 meter. Kemudian yang B, ditanyakan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kita pakai persamaan yang ada T-nya, yaitu kita gunakan persamaan pertama, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Karena yang ditanyakan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, maka VT-nya adalah 0. Tinggal kita masukkan saja. Jadi 0 sama dengan 10 min 10T. 10T sama dengan 10, sehingga T sama dengan 1 sekon. Jadi, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum diperlukan waktu sebesar 1 sekon. Oke, sekarang kita lanjutkan ke gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah itu merupakan gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Bisa kita lihat gambar ini. Untuk gerak vertikal ke bawah merupakan contoh GLBB dipercepat,
Karena ketika benda jatuh, maka kecepatannya akan semakin besar. Kita ingat persamaan GLBB. Persamaannya akan memakai tanda plus. Jadi, VT sama dengan V0 plus GT dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Perlu diingat, untuk gerak vertikal ke bawah, bahwa H atau ketinggiannya diukur dari titik benda mulai jatuh, jadi mengukurnya dari atas. Untuk gerak vertikal ke bawah ini ada yang namanya gerak jatuh bebas. Oke, gerak jatuh bebas atau GJB merupakan GLBB vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0 dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Ini sama dengan gerak vertikal ke bawah, hanya saja V0 pada gerak jatuh bebas nilainya 0 atau dia tidak memiliki kecepatan awal. Ingat, tadi kita udah bahas gerak vertikal ke bawah untuk persamaannya. Untuk gerak jatuh bebas, karena dia merupakan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal V0 sama dengan 0, jadi persamaannya yaitu VT sama dengan GT karena V0-nya 0 dan VT kuadrat sama dengan 2GH, H sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah berapa meter per sekon. Nah, di sini ada sebuah batu, dia dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter. Pertanyaannya, kecepatan waktu saat menyentuh tanah atau VT-nya berapa? Nah, karena dia dijatuhkan, berarti kan tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jadi termasuk gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas, kita ingat persamaannya yaitu VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH, dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT, dan yang diketahui itu ketinggiannya sama dengan 40 meter. Jadi kita gunakan persamaan yang kedua. Maka VT kuadrat sama dengan 2GH. VT sama dengan akar 2GH. VT sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 40. VT sama dengan akar 800. Akar 800 kita ubah menjadi akar 400 dikali 2. Maka VT didapatkan 20 akar 2 meter per sekon. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah!